Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan dalam program Berkah Pagi melalui media dakwah Islam Hang 106 FM Batam. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikut beliau hingga yaumil akhir. Baik, pendengar dan pemirsa, di kesempatan pagi ini sudah hadir di studio Al-Ustadz Abu Humairah Hafizahullahu Ta'ala, pembina Pondok Pesantren Jabal Uhud Batam dan juga pimpinan Yayasan Nidaul Ilmi Batam, akan bersama kita dalam program Berkah Pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga sehat selalu Ustadz ya. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini Ustadz akan mengangkat satu judul tentang sedekah Ustadz ya. Ya, keajaiban sedekah di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Baik, setelah Ustadz menyampaikan materi, jika ada yang ingin Anda tanyakan, maka Anda boleh bergabung dengan kami, baik menelpon secara langsung melalui 0811 777 0106, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda, ditulis lalu dikirimkan melalui SMS ataupun juga melalui WhatsApp ke 081 808 108 106. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja mengikuti kajian Berkah Pagi bersama Al-Ustadz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat istiqamah, nikmat sehat, nikmat sempat, termasuk juga nikmat kita bisa talabul ilmi di pagi hari ini lewat media radio Hang FM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kejayaan kepada dakwah ini. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema di pagi hari ini masih membahas tentang sedekah, di mana saya beri judul tema ini keajaiban sedekah Ramadan di tengah pandemik COVID-19. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukanlah kebaikan itu kau arahkan wajah kalian ke arah barat ataukah ke arah timur. Kadang di masyarakat kita ini, kalau seseorang memuji barat terkadang berlebihan. Lihat orang barat, mereka sudah sampai ke bulan, kalian masih saja seperti ini.
Kemudian yang lain mengatakan, barat itu tidak seberapa. Lihat ke timur, lihat Cina. Bukan lagi ke bulan, dia bisa buat bulan. Terkadang ada orang yang memuji barat dan timur. Tapi Al-Quran menjelaskan kebaikan itu bukan di situ. Bukan kau pandang ke barat dengan segala yang ada pada barat. Juga bukan memandang ke timur dengan segala kelebihan yang ada di timur. Tapi kebaikan itu, kata Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Ini perkara-perkara ini disebut dengan rukun iman dan letaknya di hati. Baru setelah itu Allah mengatakan, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Dan kebaikan itu jika engkau menafkahkan hartamu, diberikan kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnus sabil, dan kepada orang-orang yang meminta. Baru setelah itu Allah mengatakan, barulah kebaikan itu orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan begitu seterusnya. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyinggung soal keimanan, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, mubasyarah, secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung soal sedekah. Kenapa? Kenapa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang iman yang menghujam dalam dada seorang muslim, tentang keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para nabinya, setelah itu kemudian Allah perintahkan langsung untuk bersedekah? Karena sedekah itu burhan. Kata para ulama, sedekah itu burhan, bukti keimanan. Makanya sedekah dengan as-sidqu itu tidak bisa dipisahkan. Sedekah dengan as-sidqu, sedekah dengan kejujuran. Karena memang sedekah itu bukti kejujuran. Bukti kejujuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sedekahnya dia tidak mengharap kecuali hanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti kejujuran iman seseorang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada manusia yang lebih baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Abu Bakar. Karena Abu Bakar, keimanan yang dimilikinya menjangkau seluruh keimanan yang dimiliki manusia setelahnya. Jadi kalau seluruh manusia keimanannya ditimbang di satu neraca dan keimanan Abu Bakar ditimbang di neraca satunya, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan seluruh manusia setelahnya. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menginfakkan seluruh hartanya 2 kali. Dan yang paling terakhir dalam kasus perang Tabuk. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seluruh hartanya. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat peluang bahwa dia sanggup untuk menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam bab infak, dia pun mengeluarkan separuh hartanya, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, anfaqtuka fi sabilillah. Ya Rasulullah, aku infakkan separuh hartaku di jalan Allah. Kemudian Nabi SAW mendudukkan Abu Bakar dan Umar. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, wahai Umar, engkau tidak bisa menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam segala hal, termasuk dalam sedekah. Tetapi Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu, tapi bertanya kepada keduanya. Pertama bertanya kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, ma tarakta bi ahlik. Kau sedekahkan harta yang banyak wahai Umar, kau tinggalkan apa keluargamu?
Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah sisihkan separuh hartaku untuk keluargaku dan separuhnya ku bawa kepadamu dan aku sedekahkan semuanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melirik Abu Bakar. Rasul melirik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, ma tarakta li ahlika ya Aba Bakrin. Kau infak begitu banyak itu, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, taraktuhum lillah walir rasul. Ya Rasulullah, aku sudah mendatangkan seluruh hartaku. Hartaku sudah ludes, sudah habis. Ku infakkan semuanya. Adapun keluargaku, maka aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya, Umar tidak bisa menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah para sahabat Nabi SAW mencontohkan kepada kita tentang semangat sedekah mereka. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada level al-birru. Al-bir ini artinya kebaikan. Imam Nawawi mengatakan jami' hisalil khair, bahwa kalimat al-bir itu kumpulan dari seluruh sifat baik. Disebut al-bir. Makanya Allah mengatakan laisal birra an tuwallu tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara bentuk al-bir adalah bisa menafkahkan harta yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang sahabat Ansar namanya Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu an. Itu sahabat yang paling kaya dari sahabat-sahabat Ansar. Dari sekian kebun, karena di zaman itu kekayaan dinilai oleh kebun. Lain di zaman sekarang ya, kekayaan itu banyaknya PT, punya pabrik, pengusaha gitu ya. Kalau di zaman itu, kekayaan itu dilihat karena banyaknya kebun yang dimilikinya, ataupun banyaknya kurma dalam kebun-kebun tersebut. Karena Madinah itu memang ladang, lain dengan Mekah. Mekah itu kering, kelontang, tandus, makanya orang Mekah itu biasa dagang. Kalau Madinah itu memang negerinya dingin dan cocok untuk berkebun. Jadi kekayaan orang-orang Madinah itu di zaman itu dilihat dari betapa luasnya kekayaan tanahnya dan juga kebun kurmanya. Lah, Abu Talha ini memiliki kebun kurma persis dengan di samping Masjid Nabawi. Artinya letaknya di tengah kota, strategis. Apalagi di situ ada sumur. Rasul suka wudu di situ. Ya, dan tanah itu disebut Bayruha. Ketika kemudian turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kalian tidak mungkin sampai kepada level albir sampai kalian bisa menafkahkan apa yang kalian sukai, datang Abu Talha ini kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya tanah strategis bagus, cantik, Bayruha. Ya, aku sudah mendengar ayat itu turun. Maka hari ini ku infakkan, ku nafkahkan seluruh Bayruha untukmu, gunakan di jalan Allah. Subhanallah. Anda bisa bayangkan kalau mungkin kita gambarkan di Batam ini, Anda punya tanah mungkin 2 hektar, 3 hektar di Nagoya atau di Batam Center di tengah kota atau di tengah bisnis gitu kan, daerah bisnis, tentu harganya triliunan. Ya. Tapi karena ingin mencapai level al-birru, di mana seluruh hisalul khair ada pada di situ, maka dia akan mampu untuk menafkahkan harta yang selama ini dia sayangi, dia cintai, yang kau dijual itu harganya mahal, seolah-olah seperti itu. Makanya kemudian Nabi SAW memuji Abu Talha dan mengatakan bah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, beruntunglah harta Abu Talha, beruntunglah harta Abu Talha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, dalam bacaan yang lain la fatahna alaihim
barakatin minas sama. La fatahna, kami akan buka sesuatu yang dibuka itu sebelumnya ditutup. Sebelumnya ditutup kemudian dibuka. Itu mana fatahna. Tapi kalau dalam qiraah fatahna menggunakan tasdid, artinya betul-betul kami akan buka selebar-lebarnya. Ya, buka selebar-lebarnya. Apa? Barakatin minas sama'i wal ardh. Keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Jadi kalau ada penduduk negeri mau beriman, mau bertakwa, maka kami akan bukakan selebar-lebarnya barakah dari langit dan dari bumi. Kata para ulama, bentuk takwa dalam ayat ini adalah memperbanyak sedekah. Itulah yang menjadikan negeri ini barakah. Jadi sedekah itulah yang menjadikan negeri ini barakah. Karena sedekah itu sendiri yang mengangkat bencana dan bala. Apalagi di zaman pandemik seperti ini. Saya akan kisahkan satu kisah menarik di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi SAW ada satu kabilah berasal dari Yaman. Namanya kabilah Asy'ariyun. Di situ ada sahabat yang lahir namanya Abu Musa al-Asy'ari. Seorang sahabat yang sangat cerdas dari Yaman. Kabilahnya disebut Asy'ariyun. Kabilah Asy'ariyun ini berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya dari kabilah-kabilah Arab. Kenapa? Karena dia punya keutamaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Allah angkat derajatnya. Sampai-sampai Nabi SAW apabila berjalan di malam hari melihat pasukannya, segelap apapun Rasul tahu, oh di sini ada kabilah Asy'ariyun. Kenapa? Karena mereka suka salat malam. Dan bacaan mereka sangat indah sekali. Dari seluruh kabilah-kabilah Arab yang paling indah bacaannya adalah kabilah Asy'ariyun di zaman Nabi SAW. Makanya Rasul sangat ingin mendengarkan bacaan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana dia pun mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ibnu Ummi Abdin. Kata Nabi SAW, ni'mal kaum Asy'ariyun. Sebaik-baik kaum itu adalah kabilah Asy'ariyun. Kenapa? Sebab idza armalu ay idza asabathum sanatu ajma'u ma fi aydihim fi ina'in wahid thumma qasamu bisawiyah. Karena kabilah Asy'ariyun itu apabila ditimpa kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, sinin, paceklik yang berkepanjangan, tidak pernah turun hujan sampai kering kelontang, paceklik luar biasa. Ini yang dilakukan orang-orang Asy'ariyun apa? Jama'u ma fi aydihim. Maka seluruh satu kabilah konfak, satu kabilah itu bersatu untuk mengumpulkan makanan kemudian diletakkan di satu tempat. Jadi orang kayanya menyerahkan makanan, orang miskinnya menyerahkan makanan. Orang senangnya menyerahkan makanan, orang susahnya menyerahkan makanan. Ya, pokoknya semua disuruh menyerahkan makanan, kemudian diletakkan di satu tempat, dicampur. Ya, umpamanya satu desa gitu kan, orang kaya nyumbang 100 karung beras, ya, ataupun 200 karung beras, tapi orang miskin hanya nyumbang 1 liter beras. Maka kemudian dicampur adukan tuh, sekian ratus karung dengan kiluan beras yang dari orang miskin dicampurkan, kemudian diletakkan di satu tempat. Kemudian setelah tercampur, apa yang dilakukan kabilah Asy'ariyun? Wa qasamu bisawiyah. Mereka pun akan membagi satu persatu kabilah itu dengan cara pembagian yang adil, yang sama rata. Sehingga tidak pernah kabilah Asy'ariyun sepaceklik apapun mengalami kelaparan. Di saat kabilah-kabilah Arab mengalami kelaparan, kabilah Asy'ariyun tidak pernah mengalami kelaparan. Karena rahasianya di situ. Jadi apabila armalu, artinya apabila kemudian terjadi kemarau yang berkepanjangan, maka seluruh makanan dikumpulkan jadi satu. Kemudian baru dibagikan secara merata kepada para fuqara wal masakin.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Coba kalau seandainya apa yang dilakukan orang-orang Asy'ariyun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai karena sedekah mereka, artinya saling ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, ta'awun alal birri wat taqwa itu luar biasa dilakukan orang-orang Asy'ariyun sampai Rasul mengatakan ana minhum wa hum minni. Saya bagian daripada mereka dan mereka bagian daripada diriku. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Coba kalau seandainya di tengah pandemik hari ini kemudian kita lakukan kaedah seperti yang dilakukan orang-orang Asy'ariyun. Kita bergandeng tangan karena subhanallah ibadah yang paling mulia saat ini. Di bulan Ramadan ini tidak, yang paling mulia adalah sedekah. Kenapa? Karena waktunya pas. Waktunya sangat pas sekali. Kita sedang berada di bulan Ramadan, kemudian di tengah-tengah pandemik COVID-19, banyak orang yang susah, sebagian saudara kita sudah menjerit kelaparan, sebagian saudara kita sudah di PHK, sebagian saudara kita mereka tidak ada yang dimakan besok, ya. Maka ibadah yang paling mulia saat ini adalah sedekah. Bagi Anda yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berikan kekayaan lebih, maka bagian bentuk takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami rizkikan berinfakkah. Itu yang paling sekarang ini, yang paling dihajatkan manusia adalah sedekah. Karena memang terasa sekali. Ya. Apalagi kalau kita melihat hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sampai mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi itu orang yang paling dermawan di luar Ramadan. Apabila masuk Ramadan, maka menggila kedermawanannya, dan lebih menggila kedermawanannya lagi ketika Jibril datang kemudian tadarus Al-Quran bersama beliau. Makin dermawan lagi, tidak karu-karuan. Itulah Nabi SAW mencontohkan, bahkan ajwadu min rihil mursalah. Bahkan kedermawanan Nabi SAW itu melebihi angin yang berhembus. Saking cepatnya, angin kan cepat. Tapi Nabi lebih cepat dibandingkan angin apabila ada orang yang sangat berhajat kepada dirinya. Sampai-sampai suatu ketika Rasul habis sholat tidak sempat zikir, dia langsung pergi. Dan itu bukan kebiasaan Rasulullah. Habis sholat langsung pergi tanpa zikir. Tiba-tiba selang beberapa waktu datang lagi ke masjid. Sahabat bertanya, dari mana Anda wahai Rasul? Bukan kebiasaan Anda habis sholat langsung pergi. Kata Rasulullah, di rumah saya ada emas, hadiah dari fulan dan fulan. Aku tidak mau emas itu menginap dalam satu malam, kecuali aku ingin berikan kepada fuqara wal masakin. Sampai Rasul mengatakan apa? Tidak mau benda itu menginap di rumahnya. Emas itu tidak mau menginap di rumahnya kecuali disedekahkan. Begitulah kedermawanan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita melihat lebih jauh lagi daripada keutamaan sedekah, ikhwan, ya. Sedekah ini juga tudfi'u ghadab Allah. Kita tahu bahwa kalau Allah murka, Allah bisa saja melakukan apa saja. Termasuk juga mengirim wabah. Ini juga bagian daripada murka Allah. Maka Rasul mengatakan, inna sadaqata tudfi'u ghadab Rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan sedekah juga tamhu khatayal insan wa tudfi'uha. Sedekah itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa anak Adam dan menghilangkannya. Ya. Karena sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Bahkan sedekah itu juga takil insan min nari jahannam. Betul-betul bisa melindungi manusia dari panasnya jahannam. Karena nanti ada orang-orang yang tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, nanti ada orang-orang yang mereka ternaungi tahta sadaqatihi, di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Bahkan orang-orang yang suka bersedekah akan dihindarkan dari fitnah kubur. Dan juga orang yang bersedekah adalah sebab dari sebab-sebab syar'i
akhdun bil asbab, mengambil sebab, daf'ul amrad al badaniyati anil insan, mengangkat penyakit dari badan manusia. Makanya bagi Anda yang hari ini mengalami sakit, bagi Anda yang hari ini tertimpa musibah berupa gangguan kesehatan, sudah berusaha berobat ke sana kemari, dokter pun sudah angkat tangan, terkadang rumah sakit pun sudah tidak sanggup menerima Anda, maka cobalah Anda berobat dengan sedekah. Nabi kok yang mengatakan dawau maradakum bis sadaqah, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Dulu ada satu kisah, seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Laki-laki ini stroke, tidak bisa jalan, punya penyakit di lutut, jalan pun tak sanggup. Akhirnya dia meminta fatwa kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana cara mengobatinya. Maka simpel saja, Abdullah bin Mubarak mengatakan, Nabi SAW bersabda, dawau maradakum bis sadaqah, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Kata Abdullah bin Mubarak, bersedekahlah, niscaya Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya kemudian dia bertanya, sedekah apa wahai Abdullah ibn Mubarak? Abdullah ibn Mubarak mengatakan, Nabi bersabda, afdhalus sadaqah saqyul ma, seutama-utama sedekah adalah memberi minum kepada orang lain, memberi air kepada orang lain. Akhirnya orang ini menggali sumur, kemudian air sumurnya disedekahkan kepada orang-orang yang berhajat kepadanya. Hanya lewat selang beberapa waktu, lututnya sudah sembuh, stroke-nya sudah hilang, dia pun bisa berjalan sebagaimana orang normal. Begitulah keajaiban sedekah. Dan ini juga diceritakan oleh seorang imam muhaddisin, imam ahli hadis. Anda kenal Imam Hakim, sahibul Mustadrak, yang sering kalau orang membaca hadis rawahu Hakim, rawahu Tabrani, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Imam Hakim ma'ruf, ya, sahibul Mustadrak. Lah Imam Hakim ini juga pernah mengalami sakit, penuh dengan penyakit dalam badannya. Dia sudah berusaha untuk mengobatinya, tapi Allah belum sembuhkan juga. Akhirnya dia pun meminta fatwa kepada Imam As-Sabuni. Ma'ruf Imam Sabuni, pengarang kitab Aqidah Ashabil Hadis. Lah ketika itu Imam Sabuni sedang mengajar di depan murid-muridnya. Imam Hakim meminta agar Imam Sabuni mendoakan penyakitnya. Maka akhirnya Imam Sabuni pun mengajak murid-muridnya yang hadir dalam kajiannya itu untuk berdoa kepada Allah, mendoakan Imam Hakim sembuh dari penyakitnya. Rupanya dari sekian jamaah Imam Sabuni ada seorang ibu-ibu. Malam hari dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat. Kata malaikat, kulli hakim, katakan kepada hakim, kalau dia ingin sembuh, galilah sumur, sedekahkan dengan airnya. Akhirnya kemudian setelah dia keesokan harinya melaporkan kepada gurunya Imam Sabuni bahwa semalam saya bermimpi dijumpai malaikat dan malaikat bicara, katakan kepada hakim begini dan begitu, maka aku sampaikan kepadamu wahai guru. Maka setelah itu kemudian As-Sabuni memanggil Imam Hakim dan mengatakan, galilah sumur di tempat-tempat yang berhajat kepada air. Ya, makanya kalau seandainya Anda sedang sakit, cari masjid-masjid yang mungkin membutuhkan sumur bor gitu ya, atau sumur gali. Cari pesantren-pesantren yang membutuhkan perairan yang banyak untuk mandi santri, ya pokoknya, atau cari-cari daerah-daerah yang memang susah air gitu ya. Berilah minum mereka dari air yang kita berikan kepada mereka. Itu seafdol-afdolnya sedekah. Maknanya di sini bahwa sedekah itu bisa mengangkat penyakit. Bisa mengangkat penyakit. Dawu mardhakum bis sadaqah. Kata Nabi SAW, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Bahkan lebih besar daripada itu, bahwa sedekah itu bisa mengangkat bala di sebuah daerah, bahkan di sebuah negara. Kalau seandainya satu daerah itu mau bersedekah, orang-orang kayanya sadar bahwa harta yang mereka miliki adalah titipan Allah, bahkan mereka sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap saja menawarkan untuk al-qard, meminjam, padahal harta milik Allah, kita juga milik Allah. Tapi Allah kemudian mengatakan, barang siapa yang yuqridullaha qardan hasana, ya,
berniaga dengan Allah, meminjamkan sesuatu kepada Allah, padahal harta ini milik Allah, tapi siapa yang meminjamkan harta ini kepada Allah, maka Allah akan balas dengan berlipat ganda. Bukan hanya mengembalikan pinjamannya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Riba dalam sedekah itu disyariatkan, tapi riba dalam hutang piutang diharamkan. Ya, riba dalam sedekah bahkan dianjurkan, tapi jangan riba dalam hutang piutang, diharamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan kalau kita melihat sejarah di zaman Nabi SAW, pernah suatu ketika Rasul dan juga sahabat dikhawatirkan akan terjadi kiamat dengan datangnya khusufus syamsi, dengan datangnya gerhana matahari saat itu. Semua ketakutan, termasuk Nabi SAW, disangkanya akan terjadi kiamat besar. Ya, maka Nabi SAW kemudian mulai menenangkan para sahabat bahwa ini adalah tanda-tanda kuasa Allah. Allah hendak menakut-nakuti kalian. Maka salah satu saran Nabi SAW setelah sholat, istighfar, zikir, bersedekahlah kalian. Ya, bersedekahlah kalian. Seolah-olah apa? Sedekah inilah yang akan menghindarkan negeri kita ini dari bala dan bencana. Oleh karena itulah ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jal, maka bersedekahlah di waktu-waktu yang memang sekarang manusia sedang berhajat. Ya, bersedekahlah, karena pada hari kiamat orang-orang yang akan mendapatkan ghuraf itu satu tempat yang sangat indah di sorga, ya, yang terbuat dari kaca, di mana orang yang di luar bisa melihat ke dalam dan orang dalam bisa melihat keluar. Ketika sahabat mengatakan, apakah tempat itu khusus para nabi wahai Rasul? Khusus para Rasul? Kata Rasul, bukan. Tempat itu siapapun bisa memasukinya, asal salah satunya adalah mantobal kalam, orang yang baik bicaranya. Kemudian wa adamas siyam, orang yang terus menerus berpuasa. Kemudian wa aqama bil laili wan nasun niyam, orang yang senantiasa tahajud di saat manusia tertidur. Dan yang terakhir wa at'ama ta'aman, orang yang bersedekah memberi makan fuqara wal masakin. Maka orang yang diberikan 4 sifat ini berhak mendapatkan tempat yang layak di sorga, tempat yang indah yang disebut dengan ghuraf. Bahkan salah satu para pendusta agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah alladzina ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan untuk membantu fakir miskin. Kalau Anda tidak bisa membantu fakir miskin, serukan orang lain untuk membantu mereka. Ya, begitu maksudnya. Anda mungkin tidak bisa membantu karena Anda juga miskin, tapi cobalah sesama orang miskin juga saling membantu. Karena kemiskinan itu bisa diangkat dengan sedekah. Faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan ekonominya, berinfaklah. Justru kalau Anda miskin ingin kaya, berinfak. Ya kan? Apalagi orang kaya kemudian disedekahkan hartanya, mana qasamin malis sadaqah bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Rasul 3 kali mengatakan seperti itu. Karena memang lipatan orang bersedekah itu dari 1 ke 10, ya 10 ke 100, 100 ke 700. Ya, 700 kali lipat. Berapa banyak gitu. Jadi kalau seandainya kita ini sedekah 100.000 itu, ya dikalikan 700 kali lipat gitu kan. Apa yang kita akan dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka di musim pandemi COVID ini memang yang sangat dihajatkan adalah saling ta'awun, saling tolong menolong, saling bergandeng tangan antara si kaya dan si miskin, si susah dan si senang. Ya, salinglah tolong menolong, apalagi saat sahur ataupun berbuka gitu ya. Kalau Allah berikan rezeki kepada Anda, maka berikan sedekah kepada mereka. Bukankah Rasul mengatakan man fattara shaim kana lahu mithlu ajri shaim la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membatalkan, menjadikan orang puasa itu batal karena Anda yang memberi makan dan minum, tentu setelah datang maghrib
maka Anda akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Itu kalau seandainya Anda kasih makan satu orang, berarti seolah-olah Anda puasa 2 hari. Tapi kalau seandainya Anda kasih makan 100 orang satu hari itu, maka seolah-olah Anda sedang berpuasa 100 hari. Begitulah pahalanya. Ya, luar biasa, karena memang nilai sebuah sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dibandingkan dia bersedekah di luar bulan Ramadan. Makanya terkadang orang memilih menunggu Ramadan hanya untuk mengeluarkan zakat mal, sedekah, zakat fitrah, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik Ustaz atas materi yang sudah disampaikan dengan tema keajaiban bersedekah di bulan Ramadan di tengah wabah COVID-19. Baik, pendengar dan pemirsa, semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz bisa kita fahami dan juga bisa kita amalkan di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz, disilahkan Anda boleh bergabung dengan kami di 0811 777 0106 atau juga bisa kirim pertanyaan Anda ke 081 808 108 106. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hinfi di Singapura, izin bertanya Pak Ustaz. Apakah boleh bersedekah dengan berhutang dulu? Karena punya jangkauan, insya Allah bisa membayar hutang tersebut. Karena ingin dapat kesempatan keutamaan Ramadan Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Pada dasarnya orang kesulitan itu kalau ingin dimudahkan adalah sedekah. Kalau ingin dimudahkan adalah sedekah. Makanya saya pernah membaca biografi salah satu ulama, kalau tidak salah Sufyan ibn Uyainah atau siapa lupa saya. Jadi dia orang yang paling memuliakan tamu. Jadi kalau ada datang tamu itu dia muliakan betul. Sampai apabila kemudian tidak ada makanan di rumahnya, maka dia akan menghutang. Supaya yang jelas, yang penting tamunya bisa makan. Dan itu pula yang menjadikan keberkahan hidupnya, keberkahan hartanya. Ya. Intinya bahwa Allah berfirman, "Faman qudira alaihi rizquhu falyunfik." Barang siapa yang disempitkan ekonominya dan Anda ingin dilapangkan oleh Allah, maka sedekahlah. Kemudian timbul pertanyaan, boleh nggak bersedekah dengan hutang? Ya, tidak ada masalah, asal bisa membayar hutang. Apalagi tadi Anda berkata ada jaminan, sebenarnya Anda punya uang juga dihutang orang. Anda ingin hutang kepada orang lain. Nanti kalau dia sudah bayar, maka Anda akan bayarkan kepada hutang itu. Kalau Anda yakin itu bisa keluar, tidak ada masalah, dan itu sebuah kebaikan. Itu sebuah kebaikan. Kalaupun tidak ada uang jaminan, ya pun Anda berhutang untuk sedekah, selama Anda sanggup untuk membayarnya, maka Allah akan mudahkan itu. Allah akan mudahkan. Ya, tetapi tentulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan membebani seseorang itu kecuali yang dikuasai saja, yang mampu dilakukan saja. Jangan di luar batas kemampuannya. Contoh, Anda ini supir taksi ataupun ojol, ingin menyumbang orang, pinjam pula uang 1 miliar. Itu kan di luar kemampuan dia. Gimana cara bayarnya kan gitu ya. Artinya bahwa kalau dia penghasilannya cuma sedikit, jangan pula kemudian dia hutang besar ya untuk sedekah gitu ya. Ya sesuai dengan kemampuan dia. Ya, mungkin dia penghasilannya dalam 1 bulan cuma dapat 5 juta, berarti kalau ingin sedekah pinjamlah 1 juta untuk disedekahkan. Itu masuk di akal. Ya tidak mungkin juga penghasilan 5 juta tiba-tiba pinjam uang 1 miliar untuk disedekahkan gitu kan. Nah, ini mencelakakan diri sendiri namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa boleh, tidak ada masalah Anda bersedekah, dan ini sebuah kebaikan karena mengejar bulan Ramadan.
Bulan Ramadan ini bulan dibuka pintu langit. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu penyeru yang akan berdiri di pintu sorga. Apa katanya? Ya bagil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan di bulan Ramadan, kemari masuk dari pintu ini. Kemari masuk dari pintu ini. Dan hadis ini satu redaksi dengan kalimat lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Setiap malam Allah merdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, seolah-olah apa? Syarat orang dimerdekakan dari api neraka adalah memenuhi panggilan orang yang berdiri di sorga, yang mengatakan ya bagil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, kemarilah. Dan sedekah bagian daripada kebaikan. Maka sedekah bagian daripada kebaikan, sebab seorang hamba akan dimerdekakan dari api neraka, salah satunya adalah sedekah. Ya, maka bersedekahlah di bulan Ramadan, jangan bakhil, ya, karena tidak ada kesempatan kedua. Belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa difahami oleh penanya di Singapura. Yang berikut Ustaz dari Zainuddin di Tiban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, kenapa manusia yang telah mati ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Di dalam Al-Quranul Karim ma'ruf ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana orang-orang yang meninggal dunia mengatakan laula akhartani, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan hidupku, artinya mengembalikan lagi ke dunia, la asaddaqa wa aku minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan mendengar apapun yang dikatakan orang-orang saleh yang selama ini saya waktu hidup kata orang soleh begini-begini saya nggak dengar, suruh sholat saya tidak sholat, suruh tobat saya tidak tobat gitu ya. Tapi saya akan mendengar mereka sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi mungkinkah orang yang di kuburan yang sudah meninggal, jasad ruhnya sudah terpisah, jasad-jasad mereka pun sudah dipendam di kolong tanah, mungkinkah mereka dikembalikan ke dunia? Maka Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu mustahil, kata-kata dongeng saja, karena tidak mungkin orang mati hidup lagi. Kenapa? Karena ada barzah pemisah sampai kiamat, tidak mungkin ya. Pemisah ini yang tidak mungkin orang yang mati hidup lagi. Cuman ketika orang ini kemudian berangan-angan ingin hidup, dia ingin bersedekah. Kenapa? Kenapa sedekah? Bukankah amalan yang lain itu banyak seperti sholat, puasa, berzikir, baca Quran? Kenapa sedekah? Karena sedekah itu amalan yang sifatnya menyeluruh kepada orang lain. Jadi sedekah itu sifatnya muta'addi, ya, ibadah yang bukan dirasakan nikmatnya oleh diri sendiri, tetapi juga dirasakan nikmatnya orang lain. Lain dengan sholat, Anda menikmati diri sendiri. Lain dengan puasa, Anda menikmati diri sendiri, kelezatannya. Anda berzikir, Anda yang menikmati. Anda sholat malam, Anda yang menikmati. Anda sholat duha, Anda yang menikmati. Tapi kalau sedekah bukan kita saja yang menikmati, tapi orang lain juga menikmati. Ya. Dan orang yang bersedekah itu biasanya akan didoakan orang-orang yang menerima sedekahnya. Dan itu yang kita butuhkan di dunia ini. Doanya orang-orang kepada kita. Karena kalau orang sudah meninggal, yang dibutuhkan apa? Doa. Karena orang yang dalam kubur itu tidak mungkin dia sholat, tidak mungkin dia puasa, tidak mungkin dia apalagi yang dilakukan orang yang di kubur, kecuali menghadapi fitnah malaikat. Di depannya ada nikmat kubur, ada azab kubur, gitu saja. Sehingga yang dikehendaki orang yang di kuburan itu hanya doa dan transfer pahala dari orang-orang yang berada di atas kuburan. Lah, sedekah itu salah satu sebab orang mendoakan kita. Coba kalau orang itu datang kepada orang-orang miskin, di dunia saja kita sudah doakan, kita belum mati loh, itu sudah didoakan sama orang-orang itu, sama orang-orang susah itu ya. Apalagi sudah mati, apalagi dikenang kebaikannya. Makanya saya sebutkan dulu ada kisah namanya
Zainul Abidin. Zainul Abidin ini setiap malam membau gandum, diletakkan di 70 rumah orang fakir Madinah. Ketika itu dia menjabat jadi gubernur Madinah. Ya. Orang-orang menyangka, orang-orang miskin ini, bahwa sang gubernur ini orangnya bakhil karena tidak pernah nampak dia membagi-bagikan sembako. Tetapi bagi Zainul Abidin tuduhan itu dianggap biasa. Dia tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan sedekah itu dengan cara sirriyah, ya, jangan ditampakkan kepada manusia. Jadi setiap orang miskin itu membuka pintunya ada gandum. Setiap orang miskin membuka pintunya apabila sudah habis gandumnya, ada lagi gandum. Jadi sepanjang hayatnya Zainul Abidin itu betul-betul mengkafil 70 orang fakir miskin. Betul-betul seolah-olah keluarganya. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang mengkafil itu adalah Zainul Abidin. Masalahnya mereka tidak bersyukur, mencela pula orang-orang miskin ini kepada Zainul Abidin. Baru setelah kemudian Zainul Abidin meninggal dunia, rupanya mereka sudah tidak mendapatkan gandum di depan rumah-rumah mereka. Dan ketika kemudian jasadnya dimandikan, tersebar isu bahwa pundaknya rusak karena setiap malam membawa gandum. Begitulah keikhlasan seseorang. Kenapa? Zainul Abidin ingin sekali bersedekah dengan cara sirriyah. Karena sekali lagi bahwa sedekah itu sesuatu yang sangat besar di mata Zainul Abidin. Bahkan Islam sendiri mengajarkan bagaimana ketinggian kemuliaan sedekah ini sampai-sampai banyak faedah di dalamnya menjangkau seluruh amalan-amalan yang lainnya. Wallahu a'lam, bahkan di sorga itu ada satu pintu namanya pintu sedekah. Jadi orang yang bersedekah akan masuk dari pintu sedekah. Sama dengan orang yang berpuasa ada pintu royan, sedekah juga ada pintunya di sorga. Sedemikian tingginya pahala sedekah ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan yang penuh berkah ini di Ramadan hari yang ke-9, Ramadan 1441 Hijriah. Baik pendengar dan pemirsa, semoga apa yang telah disampaikan oleh Al Ustaz memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya, terus memotivasi kita untuk bersedekah di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Jangan sampai Ramadan lepas dan kita belum bersedekah. Dengan demikian saya dan Al-Ustadz Abu Humairah Hafizahullahu Ta'ala mohon diri tetap semangat bersama media dakwah Islam Hang 106 FM Batam. Kita tutup berkah pagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.